bersama saya Rizal Subakti. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang mekanisme input output atau disingkat I/O dalam komputer. Nah, sebelum itu, input dan output itu memiliki pengertian. Yang pertama, sebagai input yaitu data perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk diproses lebih lanjut oleh prosesor, contohnya perangkat, keyboard, mouse, dan joystick, maupun kalau yang di sekarang touchpad ya. Nah, yang selanjutnya yaitu output. Output yaitu keluaran. Nah, output atau keluaran itu ya merupakan data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Perangkat output menyampaikan informasi kepada pengguna seperti monitor, printer. Nah, selanjutnya yaitu metode transfer data I/O. Di metode transfer data I/O memiliki dua metode. Yang pertama metode software, yang kedua metode hardware. Nah, di metode software, tugas operasi I/O dibuat dalam program yang dijalankan oleh CPU. CPU tidak terbebani secara total dalam operasi I/O ini. Nah, yang kedua yaitu metode hardware. Metode hardware yaitu program yang memberikan tanggung jawab pelaksanaan operasi I/O ke unit hardware lainnya seperti DMA, controller. Nah, yang kita bahas selanjutnya yaitu programmed I/O mode. Nah, mode transfer data I/O yang dilakukan oleh software secara beruntun. Program I/O melakukan 4 langkah untuk setiap byte data yang ditransfer. Itu satu, baca status perangkat peripheral. Yang kedua, analisis apakah perangkat siap untuk transfer data. Yang ketiga, jika siap transfer data. Dan yang keempat, jika tidak siap, ulangi langkah 1 hingga perangkat sampai siap. Itu adalah langkah-langkah di setiap bit data ditransfer. Nah, selanjutnya yaitu metode hardware. Nah, di metode ini mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan operasi I/O ke unit hardware lain seperti DMI, controller atau direct memory access. Nah, DMI memungkinkan transfer data langsung antara perangkat I/O dan memori tanpa melibatkan CPU. Secara langsung mengurangi beban CPU dan mempercepat transfer data. Nah, jadi ada beberapa contoh perangkat I/O. Nah, contoh perangkat I/O itu yang pertama keyboard. Nah, keyboard perangkat input yang paling umum digunakan mengirim data karakter ke komputer. Kalian udah pasti tahu lah keyboard itu bagaimana. Nah, yang untuk sekarang yang di bagian laptop maupun PC itu memakai QWERTY, dan itu pun sekarang ada sistem persentasenya dari 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, ataupun full size yang ada number padnya lengkap. Nah, selanjutnya itu mouse. Nah, ini pun mouse itu tugasnya hampir sama dengan keyboard. Nah, mouse itu mengirim koordinat posisi dan klik ke komputer, baik klik kanan maupun scroll dan klik kiri. Nah, selanjutnya nih, itu yang sebagai output. Nah, udah pasti ini harus ada monitor. Jika suatu komputer ataupun perangkat PC tidak ada monitor, kalian mau lihat dari mana? Nggak mungkin kan, begitu nerawang. Nah, perangkat output ini yaitu menampilkan informasi visual secara menyeluruh, general, dari sistem operasinya sampai software-nya pun
tampilkan. Nah, itu saya ada printer. Printer itu, oh, pasti udah tahu untuk mencetak. Nyetak ya, gimana? Nyetak dokumen, mencetak foto. Boleh printer di sini itu 2 dimensi. Tapi di zaman sekarang ini ada juga printer 3D. Itu 3D printer sih. Itu pun banyak jenisnya, dia pakai filamen maupun juga pakai tapi ya itu namanya apa, cairan, macam cairan yang di bukan yang di itu apa, yang diperlihatkan pakai sinar UV itu. Nah, itu printer. Dan juga ada satu lagi, yaitu drawing tablet. Nah, drawing tablet itu sering dipakai oleh sama drafter bisa, sama ilustrator juga bisa. Itu pun paling sering untuk menggambar, terutama di gambar ya, segi desain 3D maupun 2D pun bisa dipakai. Itu pun kerjanya itu hampir sama dengan fungsinya mouse maupun touchpad. Dia mendeteksi posisi koordinat untuk dikirimkan ke GPU. Nah, ini dari saya begitu penjelasannya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. See you next video. Dadah.